Hebatnya duduk di pengajian tu, dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Di langit tu ibu, malaikat tak tanggung banyaknya loh ibu. Setiap jengkal malaikat, setiap jengkal langit ada malaikat tu. Sekarang nama kita satu-satu pak, itu dikumandangkan Allah di hadapan para malaikat tu. Sekarang bapak ibu sedang jadi selebriti di langit tu. Di dunia orang tak kenal kita pak, di langit jadi selebriti tu. Yang duduk di rumah Allah, membaca kitab Allah, mempelajari ayat-ayatnya. Begitu kata Nabi itu. Ini ya 6 kebaikan yang nilainya sangat besar. Ya, satu tadi memberi nafas orang yang kesulitan. 2, memberi kelapangan bagi yang berhutang. 3, menutupi aib orang lain. Ya, yang 4, selalu menolong orang. Ya, yang 5, berjalanlah mencari ilmu. Sering-seringlah berjalan mencari ilmu. Nah, yang 6, sering-sering duduklah di rumah Allah mendengarkan nasihat, pengajian. Karena 4 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas amal-amal atau kebaikan-kebaikan yang nilainya sangat besar, yang secara jelas dan tegas disebutkan oleh Nabi apa yang akan diperoleh bagi pelakunya. Karena Bapak Ibu, kebaikan itu secara prinsip itu Allah hanya menjanjikan pahala ya, yang itu tidak dirinci apa jenisnya. Misalnya Bapak Ibu kalau baca surat Al-Baqarah ayat 62, kata Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Nah, jadi kata Allah, orang-orang yang beriman, yang melakukan amal saleh, Allah janjikan pahala. Nah, begitulah janji Allah. Jadi siapa yang beriman, beramal saleh, Allah janjikan pahala. Ya tentu ujungnya adalah surga. Walaupun ada kemudian pahala itu disebutkan Allah pula ukurannya. Misalnya di surat Al-An'am ayat yang ke-160, ya Bapak Ibu kalau baca Al-An'am 160, kata Allah, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah berikan dia 10 pahala. Jadi kalau dia dapat mengerjakan satu kebaikan, dia dapat 10 kebaikan pula. Nah, itu janji Allah begitu. Ada yang sedekah ya seperti menanam, ya seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai melahirkan 100 biji. Itu pahala begitu. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang memang Nabi janjikan ya balasan yang besar, dan itu jelas, tegas. Nah, apa saja itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Hurairah. Nah, kita akan bahas itu. Jadi kata Nabi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa zakarallahu fiman indah wa man abta'a fihi bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Itu bunyi hadisnya. Kata Nabi, siapa yang melapangkan kesulitan ya orang beriman, maka Allah akan melapangkan dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan urusan manusia, maka Allah mudahkan pula urusannya dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aib orang Islam, Allah tutupi pula keburukannya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menolong saudaranya, Allah akan selalu menolongnya. Dan siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di masjid, mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka mengkaji ayat-ayat Allah, kecuali turunlah ketenangan hati atas mereka, dicurahkan rahmat Allah kepada mereka, dan para malaikat memintakan ampunan atas dosa mereka, dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Dan yang lambat amalnya tidak bisa dikejar oleh nasabnya. Kira begitulah artinya ya hadis riwayat Muslim. Jadi di sini Bapak Ibu ada beberapa kebaikan yang Nabi sebutkan langsung apa ya hasilnya bagi yang melakukan. Pertama kata Nabi, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan ya kesulitan orang beriman di dunia, Allah lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ini janjinya pasti. Karena Bapak Ibu, kita ini akan menghadapi hari yang sulit, namanya yauman sakilan. Kita akan menghadapi hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat. Bapak Ibu kalau baca di surah Az-Zumar 68, kata Allah, summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkakala yang kedua nanti setelah kiamat, maka semua manusia akan diberdirikan oleh Allah. Akan ada harinya kita berdiri, itu makanya kiamat disebut kiamat. Qiyam itu berdiri artinya. Jadi nanti akan ada masanya kata Allah manusia itu berdiri, qiyam namanya, berdiri. Nabi ditanya, ya Rasulullah, berapa lama kita akan berdiri? Kata Nabi, yauma yaqumun nas li rabbil alamin bimiqdari nisfi yaum wa huwa khamsuna alfasanah. Manusia akan berdiri selama 50.000 tahun, kata Nabi. Itu masa yang berat. Bapak Ibu kalau berdiri 1 jam 2 jam saja capeknya, Masya Allah ya. Makanya Bapak Ibu kalau agak panjang imam baca ayat lah batuk-batuk di belakang kan. Itu baru 5 menit baru mungkin atau 10 menit imam baca ayat. Bayangkan 50.000 tahun berdiri. Apa tidak berat itu? Berat itu. Maka kata Allah, siapa, kata Nabi, siapa yang melapangkan kesulitan orang-orang beriman, maka di hari itu dia dilapangkan oleh Allah. Dia tidak ikut berdiri. Allah berikan dia kemudahan di hari itu. Orang capek payah berdiri, dia tidak berdiri. Itu bentuk kelapangan di hari kiamat. Ketika di dunia dia suka melapangkan kesulitan orang. Ya. Bapak Ibu kalau baca surah Al-Insan ayat 10, kata Allah, inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Itu Al-Insan ayat 10 ya. Takutlah kamu pada hari yang di hari itu semua wajah akan masam dan kepayahan. Jadi wajah itu nanti kata Allah abus, masam, payah. Kenapa wajah masam dan payah?
Karena kata Nabi, tudna syamsu ilal abdi qadra mil. Di hari itu matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Matahari seukuran tongkat celak mata. Sejengkal panjang itu. Seukuran tongkat celak mata. Jarak matahari dan bumi sekarang ini 180 juta kilo. Itu jaraknya sekarang tuh. Cobalah besok pagi berjamu agak 2 jam tuh. Jam 2 balik tu. Apa ndak masam wajah Pak? Masam Pak. Akan ada harinya kata Allah nanti yauman abusan, wajah masam, kena panas. Panasnya Masya Allah. Ya, karena matahari dekat dengan kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Maka yang suka melapangkan kesulitan orang, maka diberikan tempat berteduh. Orang begitu. Allah lapangkan dia dari kesulitan hari itu. Orang panas, wajahnya masam, lagi payah, orang nindak. Kenapa? Karena di dunia dia suka melapangkan kesulitan orang. Gitu. Memang begitu janjinya. Siapa yang melapangkan kesulitan orang beriman, man-naffasa. Naffasa tu magi angok. Orang sasa angok, agi angok, lapang angok anak. Itu makanya naffasa namanya itu. Nafas tu memberi nafas. Ya. Orang kalau sedang kesulitan tu kan sasa juga sasa kini Pak itu ya. Sasa lapangkan. Yang melapangkan itu kata Nabi, Allah lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ya. Dan itu tak satu ayat dan hadis yang menjelaskan itu ya, betapa sulitnya nanti di hari kiamat itu. Makanya Bapak Ibu kalau baca surah Al-Muzammil ayat 17, ya Al-Muzammil 17, fa kaifa tattaqun in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Takutlah kamu pada hari yang di hari itu anak-anak beruban kepalanya. Anak-anak beruban. Biasa yang beruban kurang gaik nah. Nanti kata Allah ada masanya hari itu anak-anak beruban. Kenapa beruban? Uban kau tando payah apa ibu? Makanya apa-apa kau beruban kau merasai kau mana? Orang beruban kau tando payah apa? Makanya anak-anak ketik tu ada beban kepalanya. Dan nya ada beban hidupnya lah. Nya galak, happy, galak, garah. Tapi itu anak-anak. Atau aku anak-anak kau tak ada beban lah Pak. Apa kau umur 40 beban tu mah, kerana baban barik. Baban makin barik. Ya tu kandak isteri makin banyak. Balanju anak makin gadang. Alun lai kusuk kida muka belakang menyasak kawak sadonya. Tu maka ratu-ratu umur 40 tu Pak, kalau dak putih rambut hilang rambut. Ya tu. Ya Pak. Itu tanda barik tu mah. Apa hilang rambut itu ibu tu dia angik kepala itu mah. Tu makuk mengalah rambut taluk rambut sulai. Ngek. Ya tu. Macam tu lah. Ya tu. Aku naknya putih lai. Nyalonya lai. Dek langit kepala tu nyalo kate. Orang beruban tu tanda angik kepala tu nyalo rambutnya tu. Memang uban kau tanda barik. Tu makanya anak-anak jarang beruban. Kalau anak-anak kau tak ada babannya lah. Apa beban anak-anak apa? Tak ada babannya lah. Nya tinggal makan, tinggal doa saja. Tinggal minta saja, tiba dah tahu. Tu makanya orang lah umur 40 kau beruban dato-dato. Makin barik lah dah 50 60 tu lah yo sungguh beban tu tu. Janggut beban tu. Dia makin barik baban kau dah tu. Memang begitulah. Jadi kata Allah ada hari yang di hari itu orang anak-anak beruban. Itu kan barik nama hari itu tu. Karena itu kata Allah, kata Nabi tadi, lapangkanlah orang lain, Allah akan melapangkanmu dari kepayahan hari kiamat. Jadi jangan Bapak Ibu ragu pula menolong orang. Kalau ada orang sedang sakit, minjam piti kawa untuk pay baru pinjamkan. Kalau ada anaknya sedang susah bayi SPP, kalau lihat ada bantu. Melapangkan kesulitan orang tu dijanjikan Nabi. Allah lapangkan dia dari kesulitan
kesulitan di hari kiamat. Itu pasti janji Allah tu Ibu. Ya, Nabi pasti janjinya itu. Nah, itu satu ya. Pokoknya kalau ada orang datang minta ke lapangan, walaupun tak full, bantu. Agi anguk seketek. Misalnya kok memintanya gak 1 juta, agi gak 50.000, aduh yang anguk itu tu. Iyalah, nimanya bisa anguk Pak. Memang begitu. Yakinlah Bapak Ibu dengan janji Nabi itu. Itu pasti itu. Kalau kita mau melapangkan ya kesulitan orang, Allah lapangkan kita dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Yang kedua kata Nabi, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang mu'sir. Mu'sir itu artinya orang yang berhutang. Karena mu'sir itu dalam Al-Quran artinya hutang. Coba baca nanti surat Al-Baqarah 280. Al-Baqarah 280. Kata Allah, wa in kana zu usratin. Ada kata usrah di sana, orangnya mu'sir. Bila ada orang kesulitan membayar hutang, kata Allah, fa naziratun ila maisarah, tangguhkan waktu pembayarannya sampai dia memiliki kelapangan. Itu perintah Allah. Kalau ada orang berhutang dengan kita, lalu dia benar-benar kesulitan, lainnya carian tapi alun dapik je lain, kata Allah, tangguhkan sampai dia mendapat kelapangan. Fa naziratun ila maisarah, tangguhkanlah hutangnya itu sampai dia memberi kelapangan, sampai dia mendapat kelapangan. Kalau dia sudah tidak mampu lagi, diminta berkali-kali, dijabri kalau tangguh waktu tidak bisa juga, wa antasaddaqu khairul lakum, jadikanlah sedekah itu lebih baik bagimu. Itu namanya yassara ala mu'sirin, ya, melapangkan orang yang sedang berhutang. Bagaimana melapangkan orang sedang berhutang? Kalau dia belum mampu, beri tambahan waktu. Misalnya dia berjanji, Pak pinjam saya duit berapa sekian juta, kapan dibayar? Bulan besok. Nah, setelah datang waktu yang sudah disepakati, ternyata tidak dia bayar, tagih. Pak, ini waktunya sudah datang, sudah sebulan, membananya. Ode Pak alunado lay yang bocarian membana bo, tambah waktunya, tambah berapa? Sebulan lagi, baik sebulan lagi. Itu namanya yassara ala mu'sirin. Tapi apa-apa ibu jangan sulit bayar hutang. Nyo kesulitan jo sulit kok beda kok Pak. Aduh orang nyo lain bapiti Pak. Jalan-jalan tarui. Tapi hutang dah bansu lah, tu sulit bayar hutang nama tu. Yang ini kesulitan usrah namanya. Orangnya mu'sir. Maka kalau ada orang kesulitan membayar hutang, tambah waktu, tambah waktu. Kalau benar-benar dia tidak mampu lagi, maka putihkan, jadikan sedekah, pasti itu lebih baik. Kalau Bapak Ibu tunggu sampai kiamat, dia berhutang tuh, nanti dibayarlah dengan amalnya sebanyak hutang itu, atau dengan dosa kita diberikan kepadanya sebanyak hutang dia. Tapi segitu cuma dapatnya. Tapi kalau kita lepaskan jadi sedekah, khair, jauh lebih baik. Katalah begitu. Makanya Bapak Ibu jangan merasa rugi lo malapen hutang tuh. Jangan merasa rugi, yakinlah. Kalau ada orang berhutang, udah diminta, diberi tangguh waktu, memang dia tidak akan mampu melunasi hutang, jadikan sedekah. Katakan ke dia, sudahlah Pak, ya, tidak usah dibayar lagi, sudah jadikan sedekah. Itu lebih baik. Tapi segitu saja, jangan ditambah pula kalimatnya. Besok kau nak kata lo bayar hutang, jangan berhutang panjang je. Itu dah mau, itu dah habis pahalanya. Ya segitu saja bahasanya. Udahlah Pak, ya itu sudah saya jadikan sedekah. Bahkan boleh dijadikan zakat.
Boleh. Hutang yang tak dibayar dia tu karena dia kesulitan, berarti miskin dia tu. Berzakat saja, jadikan tu zakat, nanti dipotong saja zakat Bapak Ibu. Misalnya gini, ibu bapak biasa berzakat setahun 10 juta. Ini sudah dipinjamnya 5 juta dan dia tak mampu membayarnya. Nanti dijadikan zakat 5 juta tu, nanti kurangi 5 juta lagi zakat. Karena zakat tu disebut sedekah juga. Khuz min amwalihim sadaqah, tu kata Allah di surah At-Taubah 103. Tariklah zakat harta mereka. Zakat tu disebut sedekah, sedekah wajib namanya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Sedekah tu untuk orang fakir miskin, sedekah tu masuk zakat tu. Tadi kata Allah wa antasaddaqu, kalau kau jadikan sedekah berarti boleh dijadikan zakat. Itu. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu orang berhutang ke kita, tak mampu dia bayar, setelah ditambah waktu dia juga tak mampu, jadikan sedekah boleh atau dijadikan zakat boleh. Tapi sampaikan ke dia supaya dia tak merasa berhutang juga dengan kita. Pak, hutang dulu tak usah dibayar, sudah saya jadikan sedekah, atau sudah jadi zakat. Sudah, boleh. Itu juga bahagian daripada yassara ala mu'sirin, melapangkan orang yang sedang kesulitan membayar hutang. Karena mu'sirin isim fa'il dari kata asarah, dan usrah itu artinya hutang. Jadi mu'sirin orang yang berhutang. Yang mana tahu Bapak Ibu, kita punya keluarga, kawan yang berhutang dengan kita. Biasa hidup di dunia ini, kawan ada yang meminjam uang, meminjam apa. Kalau memang dia tidak mampu, ya sudahlah. Ya lapangkan tu, tambah waktu atau jadikan sedekah. Kalau itu Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Itu janji Nabi itu. Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Mungkin banyak Bapak Ibu kita ni punya pengalaman beda-beda ya. Saya punya pengalaman juga. Jadi suatu ketika ada kawan minjam duit tidak terlalu banyak. Setelah diminta dikasih lapang perpanjangan, tak bisa juga dia bayar. Jadi mungkin terbayar lagi. Sudah saya lepaskan. Sudahlah, tak usah dibayarlah. Sudah jadi sedekah saja. Seminggu setelah itu, Ibu, anak saya yang besar, yang perempuan dulu waktu dia di pesantren, itu bikin susu dengan termos besar yang baru diisi air yang panas mendidih itu. Entah kenapa itu dikuncangnya termos itu, Ibu, meledak termos itu, habis wajah nih, Ibu. Dibawa ke dokter kulit, perbaiki wajah itu, operasi. Tapi kata dokter apa? Pak, ini syukur betul nih. Ya, ini alhamdulillah ini. Kenapa? Untung matonya tak kanai. Harusnya matonya kanai. Kalau kanai matonya langsung buta. Boleh jadi itulah yang disebut Allah yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah berikan dia kemudahan dalam dunia akhiratnya. Kalau mato barang haragunya cik apa Ibu? Dah taluk 1 miliar loh Pak. Boleh jadi yang tadi itu, yang 1 juta mungkin 2 juta, itulah cara Allah menggantinya. Dengan diselamatkan dia dari bencana yang besar, yang harusnya bencana itu menimpa dia. Makanya Bapak Ibu tidak pernah hutang tu tidak dibayar oleh Allah tu. Man zallazi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifalahu ad'afan kasirah. Siapa yang meminjamkan Allah, bukan manusia yang meminjam tu, Allah yang meminjam, maka Allah lipat gandakan bayarannya kalau dia tidak bayar. Kalau orang yang berhutang tu tidak bayar, kata Allah, Allah yang melipat gandakan bayarannya. Tapi Bapak Ibu jangan dipakai ayat tu untuk berhutang. Pinjam PT kawan kan, tuanya minta, Pak Bu, hutang patang, Allah yang bayar berlipat ganda. Tak mau cetul tu. Awak nak hutang, Allah yang bayar, bayarlah. Itu untuk yang memberi hutang ayat tu, bukan untuk yang mau berhutang tu. Kalau awak yang berhutang itu ayatnya loh.
Ya, tu bayar. Ya, tu. Kalau ini, kalau bapak ibu ada orang berhutang, mereka tidak mampu bayar, sudahlah. Ya, kalau memang sudah diberi kelapangan tidak mampu juga, sedekah. Pasti lebih baik Allah nanti yang bayar tu. Pasti dibayar cash, dunia dan akhirat, kata Nabi. Siapa yang melapangkan orang yang berhutang itu, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Di dunia dilapangkan, di akhirat pasti dilapangkan. Itu makanya saya pernah ceritakan itu tuh. Ya, saya pikir kalau buta lah mata anak saya dua, ibu dua-duanya hilang matanya, berapa tuh Pak? Berapa ongkosnya tuh? Boleh jadi itulah yang lipat ganda bayaran tadi yang dijanjikan Allah kalau kita jadikan sedekah. Begitu. Nah, tapi kalau orang ko tiok bautang ndak namu bayi lah. Nah, tu bapak ibu boleh milih jangan hutang ya tu. Ya itulah niat tak baik nama tu mah. Hanya kalau kesulitan sekali-sekali bolehlah. Kau tiok meminjam tak pernah dibayar lah, tak mula tu. Itu memang karakter nama tu Pak. Tu watak buruk namanya tu. Nah, yang ketiga kata Nabi, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib orang Islam, Allah tutupi pula aibnya di dunia dan akhirat. Jadi kalau bapak ibu menutup aib orang, Allah tutupi aib kita. Bapak ibu, siapa yang tak punya aib nih? Semua kita punya cacat nih. Bapak ibu, saya ini berceramah, bapak ibu dengar karena aib saya tak dibuka saja tuh. Kalau dibuka aib saya itu bubar pengajian nih Bapak ibu. Tak tanggung banyaknya keburukan saya itu. Tapi satarallah, Allah tutupi. Syaratnya apa kata Nabi? Tutupi keburukan orang. Itu makanya coba Bapak ibu kalau baca di surat Al-Hujurat, ya, Al-Hujurat ayat yang ke-12, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minazzan. Pertama, jauhi berburuk sangka. Tidak boleh berburuk sangka. Tidak boleh. Tetap berbaik sangka. Misalnya saya keluar dari diskotik, nampak di bapak ibu keluar dari diskotik ambil tengah malam, jangan berburuk sangka. Dakwah sangko lah ya ustaz kau kamari mainnya. Terus itu buruk sangko, dakwah sangko. Ya, tak boleh. Tetap berbaik sangka. Oh, ceramah ustaz siko ya. Itu cara berbaik sangka tu. Walaupun ambo keluar diskotik jam 2 malam, jangan berburuk sangka. Kalau bapak ibu mengatakan dakwah sangko tu buruk sangko nama tu. Ayo dakwah sangko sakiti ala. Kamari ustaz kau kiranya dia. Tu buruk sangka, tak boleh tu. Tetap berbaik sangka, ceramah ustaz kau. Tu bimbing rohani dia. Dah. Kalau memang ada indikasi kuat dia melakukan itu, maka kata Allah pindah, wala tajassasu, jangan selidiki. Tak boleh kepo. Kepo tak boleh. Tak boleh kepo. Maka ada acara dulu Pak, ni kita kepo kan. Tak boleh kepo tu. Orang yang kepo dengan urusan orang, dengan keburukan orang, besok keburukannya dibongkar orang tu. Perhatikan, ada percaya Pak Ibu? Orang yang selalu kepo dengan masalah orang, dengan aib orang, dia pun akan dibongkar orang keburukannya tu. Karena begitu janji Nabi, kalau kita menutupi keburukan orang, Allah tutupi keburukan kita dunia akhirat. Tak boleh kita kepo Pak. Ya tak? Kalau memang harus diselidiki, misalnya ambo polisi, ambo penegak hukum, harus ambo selidiki, boleh. Kalau terbukti 100% itu kejahatannya, kata Allah wala yaghtab, jangan dibukakan ke orang, sembunyikan. Cukup kita aja tahu.
Ini ajaran Islam ini sempurnanya, Pak Ibu. Pertama, jangan buruk sangka. Kalau ada indikasi memang dia berbuat dan harus diselidiki karena kita penegak hukum. Jangan kalau terbukti, boleh selidiki, tapi jangan buka ke orang. Tak boleh buka. Ya. Makanya 3 tu. Ijtanibu katsiran minaz-zan, satu jauhi buruk sangka. Lalu wala tajassasu, jangan selidiki, jangan kepo. Kalau memang diselidiki terbukti, wala yaktab, jangan bicarakan ke orang. Itu makanya ya tidak semuanya Pak, apa yang kita ketahui itu harus disampaikan ke orang. Ya, ibu begitu pula, tidak semuanya yang ibu tahu, yang ibu lihat, ibu ceritakan ke suami. Bapak itu pula, tidak semuanya urusan kantor, apa ceritakan ke isteri, tidak perlu. Ada kawan di kantor begini, tidak perlu diceritakan ke isteri kita. Tidak ada urusan, tidak ada pentingnya. Itu yaktab ribah namanya itu. Ya taruhlah ada kawan apa di kantor tu, yubana tidak selesai kerja di kantor loh Pak. Yubana bohong, kecurangan saja di kantor tu. Apa tidak usah menceritakannya ke isteri di rumah, tidak usah. Ya memang begitu. Tidak boleh membuka aib orang. Kalau memang nampak kemungkaran, cegah dengan tangan. Itu tugas kita, jangan biarkan. Itu tugas kita sebagai sesama muslim. Tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kasih nasihat. Tidak bisa juga, sudah dengan hati. Berlindung dari kejahatan itu. Tapi jangan ceritakan ke orang. Itu tidak boleh itu. Kini kau ibu orang cecik TV ibu. Kerajo orang mencari-cari salah segini Pak. Cari salah saya kerajo kini. Itu. Kadang sengaja ustaz kau cari salah-salah ustaz kau Pak. Ambo ceramah ambo kalau Pak Ibu simak tak tanggung banyak salah kalau tu. Ya kadang kesalahan tu di luar kemampuan ambo. Memang tersalah ambo menyampaikan. Mungkin salah ambo baca ayat, mungkin salah ambo memahaminya. Tapi kan kalau tersalah memang tak ada kesengajaan, kan Allah tak membebani hukum. Tapi itu dijadikan tu objek tu. Aku ustaz kau ini, tak perlu kita mencari-cari salah orang tu. Semua kita pasti bersalah. Tak ada orang sempurna di dunia ini. Kata Allah, jauhi itu buruk sangka, mencari salah dan membukakan kepada orang kalau terbukti dia salah. Makanya kata Nabi, man satara musliman, kalau dia menutupi keburukan orang muslim, satara Allah. Ya, Allah tutupi pula dia dari keburukannya, dunia dan akhirat ditutupi oleh Allah keburukannya. Nah makanya ibu bapak ni jangan kepo lagi. Tak boleh kepo tu. Ya. Tak ada urusan kita. Makanya kata Nabi, tanda Islam orang itu baik, tarkuhu malayakni, dia tidak kepo dengan urusan yang bukan urusannya. Ada satu cerita, jadi ada apa kau bercerai dengan istrinya. Tak tahan hanyalah isteri kau perangainya. Bercerai. Nah setelah bercerai bertanyalah kawan, Pak bercerai ya Pak? Yo. Masalahnya, Pak perangai istri apa tu? Apa kata bapak itu? Dulu dia istri saya, milik saya dia. Tak pernah saya ceritakan tentang dia kepada siapapun. Sekarang dia sudah tidak milik saya lagi, orang lain. Apa urusannya saya dengan dia? Menceritakan keburukan dia yang bukan urusan saya lagi. Harusnya begitu tu. Ibu-ibu kalau kau bercerai jo apa tak tanggung apa buru apa. Saya kau ti ari kau. Tutupi keburukan dia tu. Walaupun dia buruk. Ya bagaimanapun suami ibu tu walaupun bercerai pasti dia punya baiknya tu. Makanya kata Allah, wala tansaul fadla bainakum, jangan lupakan jasa dia. Seburuk-buruk suami ibunya pernah berjasa ke ibu. Dah dulu suami kau tak pernah berjasa ke ibu, seperti ibu berjasa lo ke kami tu walaupun bercerai Pak. Pasti ada jasanya lah. Ibu kira kami kau taruhlah pak kau tak mencari selama suami ibu lah. Ibu kecennya tak mencari rumah mengawani ibu tu tak kebaikan tu. Itu. Kau mati lampu putui bolanya manjik-manjik janjang mampai duit bola tu tak kebaikan ibu tu. Ya, minimal manjik lampu tu kebaikan ibu tu mah. Ibu kau putui bola lampu manjik janjang daluk ibu tu. Minimal kerajo suami kau manjik-manjik tak apa kata jadi dah tu itu. Manjik janjang saya kata tu. Jangan anggap sepele apa-apa kau macam nak ada gunanya kecil ibu, banyak guna kami mah. Minimal ngajuk-ngajuk lipih dah kerajo rumah dah.
Ya ada gunanya kami pun tak apa guna kami dia pula. Ya tak. Nah, ambo kalau orang rumah ambo minta tolong ibu misalnya lampu putih kan, tu panjit janjang tadi tu. Alah sudah atunya tak mau kasih tu, kasih banyak. Tu kadang berkecen tu atu gunanya laki ku adu. Minimal manjit-manjit ikut saya keraju. Supaya ibu kau jangan merasa awak kau dapat guna pak. Ya tu. Lah, begitulah. Siapa yang menutupi aib orang Islam, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan akhirat, gitu. Nah, berikutnya kata Nabi, ini yang kelima nih. Ya. Yang keempat ya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Nah, ini yang keempat nih. Ya, tadi siapa yang memberikan nafas bagi orang yang sedang kesulitan ya, melapangkan. Yang kedua, yang memberikan tangguh bagi yang berhutang. Yang ketiga, menutupi aib orang lain. 3 ya. Yang keempat kata Nabi, siapa yang menolong, ya Allah akan selalu menolong hamba selama hamba itu selalu mau menolong saudaranya. Bapak Ibu, jangan pernah membiarkan orang kalau datang ke rumah kita meminta bantu. Jangan biarkan dia dengan tangan kosong. Itu kata Nabi begitu. Walaupun hanya Bapak Ibu kasih 5.000, 10.000, tapi dia datang itu dalam keadaan benar-benar sulit itu. Dia datang tu Bapak Ibu, dia menghilang air mukanya sudah tidak ada lagi itu. Dia datang mengemis itu, dia sudah menghilangkan semua kemuliaannya itu. Maka jangan biarkan dia pulang dengan tangan kosong. Karena Allah akan selalu menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Memang gitu kata Nabi. Minimal ini 10.000, 5.000. Udah, Pak, saya sedang kesulitan pula. Ingin saya membantu, tapi tidak bisa pula membantu banyak. Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak mau, ini saya bantu. Mungkin sini kemampuan saya. Silakan diterima. Memang begitu Pak Ibu, jangan biarkan orang datang ya lalu pulang dengan tangan hampa. Makanya kita disuruh berakhlak dengan akhlak Allah. Karena Allah itu kalau kita menadahkan tangan kata Nabi meminta, Allah malu tidak memberi sebelum tangan orang itu ditutup ke wajahnya, diusapkan ke wajahnya. Begitulah kita. Ya, dan Nabi menjanjikan begitu. Allah akan selalu menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ya. Kadang-kadang kita ni menolong ni sekarang agak langka, Pak. Kadang Bapak Ibu ada kecelakaan di jalan misalnya. Itu nama menolong tak parah Pak, jadi penonton banyak tu. Itu. Lewat-lewat saja Pak. Padahal orang lah tak golek lah, tak sadarkan diri. Kenapa yang punya mobil tak berhenti sebentar? Lalu kalau mau dibantu naik ke mobil kita, antarlah ke rumah sakit terdekat. Ya memang begitulah Pak. Ada yang payah, yang parahnya Pak, ambil HP langsung jadi konten Pak. Ngontennya langsung Pak di kecelakaan tu. Kan tolong itu. Kalau ada, ini Bapak Ibu ya, saya tidak mengatakan saya baik. Tapi begitulah kalau kita hidup itu. Ada masanya kita ditolong orang. Saya Bapak Ibu kan kemana-mana ceramah bawa motor. Kalau saya lihat ada orang yang motornya mogok, dia lagi itu dorong motor, itu saya berhenti, saya tawar itu, Pak, mau saya dorong dengan kaki kan itu. Doronglah ke bengkel pakai kaki kita. Kalau dia bawa anak-anaknya naikkan ke motor, begitu tuh, tawari. Kalau nampak kawan mairik motor, Pak, lah sasa angoknya, awak kancang dia lalu. Kenapa kita tidak berhenti menawarkan bantuan? Allah selalu akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Pasti itu Pak. Ya. Saya tidak banyak menolong orang dengan materi Bapak Ibu. Tapi mungkin saya banyak membantu kalau ada orang bertanya tentang masalah ini, masalah agama, saya jawab. Pernah anak saya operasi Bapak Ibu. Tidak tahu habis operasi dokter dah pergi itu. Teriak-teriak dia Bapak Ibu. Entah apa sakit. Teriak-teriak. Saya tidak tahu apa sakitnya. Habis operasi. Entah apa. Itu tiba-tiba saja datang dokter. Yang dia operasi di kamar sebelah, keluar dia. Lalu kaget dia ketemu saya. Ternyata jamaah saya itu di Andale.
Di Sirama tu anak saya operasi. Siapa operasi Ustaz? Anak Abu. Terus apa nangis-nangis anak Abu. Cari aja langsung. Ini begini. Panggil perawat ni, pakai ni. Selamat. Tak pernah saya bayangkan tiba-tiba ada orang yang menolong tu. Itu yang disebut Allah akan mendatangkan pertolongan kepada hamba selama hamba tu mau menolong saudaranya. Jangan Bapak Ibu merasa rugi membantu orang. In ahsantum li anfusikum. Itu janji Allah begitu. Kalau kau berbuat baik kepada orang, kebaikan tu kembali kepadamu. Pasti itu. Itu janji Allah. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan ada orang yang mungkin di jalan dia, Bapak Ibu kalau di jalan keluar kota nampak mobil orang mogok kan, tanya berhenti lupa ada yang bisa membantu. Mungkin akinya habis. Panciang jo aki oto wak. Ajar Bapak Ibu. Aku langsung sepai. Ya kan? Tu angek tu mah itulah. Itulah lah keceknya Pak jangan tolong. Ya dah. Masalahnya berhenti Pak. Kita pinggirkan dulu tu. Tanya apa masalah Pak? Ada yang bisa membantu? Enggak Pak, ambo istirahat. Ada apa ini? Iyalah. Nampak mobil orang rusak. Ibu coba Pak kalau rusak kena dapat di tengah jalan di Pasawangan. Tu ada orang berhenti bagi buat. Tak kadang hati apa? Gembira Pak. Dan ambo pernah mengalami itu Pak. Tiba-tiba aki auto ambo habis. Habis Pak. Tapi untung ni tak dapat langgang loh Pak. Tak ada orang bagi bantuan Pak. Tiba nyobaan apa kabel apa kan kabel laki panciang. Yang buang ke autonya Pak. Itu tak tanggung bahagianya orang Rasul Pak. Ketika didapat bantuan, ketika memang butuh bantuan itu. Kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang begitu tu Pak Ibu ya? Kau nampak kawan misalnya kan berjalan kaki, awak pakai motor, tawarilah. Ya. Saya dulu Pak Ibu sering menjemput anak saya ke Arisalah tu, KT tu, sekolah anak Arisalah dulu. Itu anak-anak yang dari bawah tu, SD tu, kan dari AT tu banyak tu. Tu jalan kaki lupa mendaki kata tu. Itu kau nampak berjalan tu nyampe ambil onda waktu mah. Naikan lah anak-anak tu. Kalau lari siapa kau ya tu kosong ondanya cuma. Naikan lah. Janji Allah begitu, Nabi sebut begitu. Siapa yang menolong hambanya, Allah akan menolongnya dunia dan akhirat. Itu. Nah yang kelima, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari ilmu, Allah mudahkan perjalanannya menuju surga. Ini jamin Allah pasti Pak. Makanya ilmu kau dicari, tak tunggulah. Bapak Ibu cari, makanya berjalan yaltamisu tu berjalan mencari ilmu. Tu makanya Imam Bukhari berjalan kaki dari Rusia tu. Dari Rusia berjalan ke Baghdad, berjalan ke Makkah, berjalan ke Madinah, berjalan ke Mesir mencari guru-guru. Maka terkumpullah satu kitab hadis namanya Sahih Bukhari. Memang kebiasaan awak berjalan tu penting mencari ilmu Pak. Aku dah dihantar ilmu, lari tu pulang bagai itu. Kan apa nama tu ya. Dulu kan guru-guru tu cuai semua Pak. Dah itu makanya dulu menimba ilmu nama dia dah. Kalau menimba kan awak bawa MB. Nah semua kau nyantok saja Pak. Awak datanglah buat lembe, eloklah kata, buatlah pulang tak betul dulu. Di mana ada surau, cari surau tu mah. Itu guru dulu cerita. Jadi guru dulu ko cuai semua Pak Ibu. Cuai semua. Ini mana manuang saya suraunya Pak. Orang kalau butuh ilmu datanglah. Kalau kini guru-guru kini banyak cuai hujan Pak. Ala kamari bakaja Pak, tiba siko jamaah lari, tiba siko jamaah pulang ya dah. Tu cuai kemudian bawa cuai hujan ko mah. Ya kan? Tiba siko sebentar tiba siko, kau subuh tiba siko. Cuai hujan, tapi jadi jual cuai hujan. Ada yang cuai PDM bagi Pak. Cuai PDM ke, asal lancar bayaran lancar hibunya. Ya tu. Macet bayaran tak kalau iya kan lah. Tapi masih mending lah. Tapi Bapak Ibu biasakan berjalan mencari ilmu itu. Ada sekolah pengajian datangi, ada sini pengajian datangi. Maka kata Nabi, kalau orang berjalan mencari ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga. Itu makanya di surat At-Taubah 122, kata Allah, tidak semua kamu harus pergi berperang. Ada sebagian yang belajar mencari ilmu. Apa maknanya itu? Berperang itu kalau mati syahid itu masuk surga. Orang yang mencari ilmu juga sama.
dosanya diampuni, kalau mati syahid masuk surga dia itu. Karena sama belajar dengan mencari ilmu. Ya, berperang dengan belajar mencari ilmu. Sama tuh nilainya. Itu maka kata Allah, tidak semua kamu pergi perang, sebagian belajar. Berarti perang nilainya setara dengan belajar. Makanya Bapak Ibu usahakanlah berjalan agak rajin berjalan mencari ilmu tuh. Itu makanya Nabi ajarkan kalau pergi mencari ilmu, pergi mendengarkan nasihat, tausiah, ceramah, berjalan cari yang jalannya panjang, Pak. Melingkar. Jadi apa kalau yang di siku rumah, Pak? Itu memutar ke tepi batang air itu, baru ke siku apa masuk. Iya. Karena langkah tu dimudahkan langkah tu menuju surga tu. Jadi bapak yang di sini itu jalannya ke sono. Sini masuknya. Iya. Kemana langkah? Kan yaltamisu, langkah kaki itu yang penting. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, yang keenam, yang terakhir, kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan seterusnya. Kalau ada orang berkumpul di rumah Allah, mendengarkan ayat Allah, mendengarkan nasihat, mempelajari ayat-ayat Allah, satu, Allah turunkan ketenangan hati, Allah turunkan rahmatnya, didoakan para malaikat, dimintakan ampunan, dan dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Kita orangnya nih, Pak. Kita yang duduk sekarang berkumpul nih, yang mendengar nasihat, mendengar kajian, maka dijanjikan Nabi 4. 1, ketenangan hati. Itu makanya Bapak Ibu kantuk kan, lalu okay, kan, itu tanda hati tenang tu, Pak. Itu bonus tu kalau awak duduk di pengajian tu, tenang hati artinya. Yang kedua, rahmat Allah. Rahmat Allah tu surga maksudnya tu. Karena kata Nabi, orang tak akan masuk surga dengan amalnya kecuali dengan rahmat Allah. Itu makanya ada orang yang sudah membunuh 100 orang masuk surga kalau mendatangi majelis dia, di tengah jalan mati. Surga, rahmat. Baru ampunan karena malaikat yang memintakan ampunan. Itu makanya Bapak Ibu duduk di pengajian ini bersih. Qad aflaha man tazakka wa zakaras ma rabbih. Cara mensucikan jiwa itu berzikir, duduk mendengar ceramah ini zikir, maka dosa diampuni. Itu makanya kalau dosa diampuni, jiwa tenang seperti di Sakinah. Jadi kalau apa Ibu lalu mendengar ceramah tadi itu tanda dosa lah diampuni. Apalagi kok laba karu tu laba rahsia tu dah ada. Nunggu mati je tu, mati surga langsung dah tu. Ya memang begitulah hebatnya duduk di pengajian tu. Dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Di langit tu Ibu, malaikat tak tanggung banyaknya loh Ibu. Setiap jengkal malaikat, setiap jengkal langit ada malaikat tu. Sekarang nama kita satu-satu, Pak, itu dikumandangkan Allah di hadapan para malaikat tu. Sekarang Bapak Ibu sedang jadi selebriti di langit tu. Di dunia orang tak kenal kita, Pak. Di langit jadi selebriti itu. Yang duduk di rumah Allah, membaca kitab Allah, mempelajari ayat-ayatnya. Begitu kata Nabi itu. Ini ya 6 kebaikan yang nilainya sangat besar. Ya, 1 tadi memberi nafas orang yang kesulitan. 2, memberi kelapangan bagi yang berhutang. 3, menutupi aib orang lain. Ya, yang 4, selalu menolong orang. Ya, yang 5, berjalanlah mencari ilmu. Sering-seringlah berjalan mencari ilmu. Nah, yang 6, sering-sering duduklah di rumah Allah mendengarkan nasihat, pengajian. Karena 4 bagi yang datang ke pengajian itu. Kalau mungkin bisa suara saya kedengaran di rumah, bisa dengan ceramah saya di rumah. Tapi yang 4 tadi tidak ada kalau sana. Yang ada kalau ijtama'a fi baitin min buyutillah, kalau dia datang berkumpul di rumah Allah. Baru yang 4 tadi dijanjikan. Inilah kebaikan yang sangat besar nilainya, yang Bapak Ibu ya siasatilah. Kalau ada memang kemampuan, kesempatan, jangan lewatkan kebaikan-kebaikan ini, ya. Karena janjinya begitu besar. Ini karena sudah azan Ibu ya,
kan tak ada yang perlu ditanya, ya jelas ya. Kalau lah jali itu bertanya nama garajo nama lupa. Macam nak bertanya lah itu. Kalau lah jali bertanya je lah. Ibu disuruh, bu tolong minum ke cepat. Tu bertanya je kopi teh susu menambah garajo tu mah. Ambil saya putih tu selesai, banyak minum macam mana? Ya dong. Ya tu Pak. Pak, bu, masak ikan ya. Ibu cari je ikan. Jangan tanya ni ikan sungai, lawi, air, menambah garajo tu mah. Kok lah jale perintah kerajaan selesai. Tu. Yang tadi kan lah jale tu. Jangan tanya aja lah. Amal selesai. Lah itu. Nah, begitulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.